Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Now life can wait just for a while. That life can wait, so take that aside and just go on. Halo bosku, kembali lagi bersama saya Boy Stiker Banyuwangi. Kali ini kegiatan kita adalah pemasangan stripping universal ukuran 1 meter persegi ya bosku. Bentuknya di sini segi 4 seperti bisa dilihat di layar video ya bosku. Oke bosku, pemasangan di motor Scoopy New. Jadi di sini tantangan sekali karena sedikit sulit. Jadi bahan ukuran 1 meter persegi itu bagaimana caranya bisa maksimal full di motor Scoopy New ya bosku. Nah di sini kita membutuhkan trik dan cara yang sangat-sangat khusus dan wajib ditiru, karena kalau tidak mengikuti cara ini maka tidak akan cukup dan tidak akan full body. Oke bosku, seperti biasa teknik yang kita gunakan adalah pemasangan dari tengah ya bosku. Jadi kita gunting kertasnya itu dari tengah, kemudian kita pasang, kita tarik ke sisi luar. Nah di sini teknik pemasangannya yaitu menarik ke sisi kiri. Ini kita bisa lihat, kita menarik ke sisi kiri, kita panasin dulu. Kita tarik ke sisi kiri sambil mengarah ke bawah ya bosku, seperti itu. Jadi di sini tujuan kita menarik seperti arah garis panah ini bosku. Jadi tujuannya itu agar posisi atas ini, bagian atas ini kan Scoopy-nya dia agak cembung ya, agak melingkar ya. Nah ini jadi tujuannya biar dia mendapatkan posisi tegang seperti itu ya bosku. Nah di sini berhubung bahannya ini press body, jadi bagaimana caranya kita menarik ke sisi luar, sisi kiri, kemudian kita sedikit memaksa ini bosku ya. Kita sedikit memaksa bahan ini, jadi kita juga melebarkan bahan ini, kita tarik ke sisi atas agar bahan ini bisa cukup sampai ke bagian tepi sisi atas seperti itu ya bosku. Oke bosku, bisa dilihat ini cara menariknya untuk sisi bagian kanan. Nah ini seperti ini, kita lihat. Kita panaskan dulu, kemudian kita tarik ke sisi bagian kanan. Tujuannya tetap sama, agar bagian atas dia menjadi tegang seperti itu ya bosku. Nah di sini bosku bisa lihat bagaimana cara saya menarik dan bagaimana posisi dekal ini dia menjadi benar-benar tegang. Jadi kita menarik sesuai kebutuhan, berhubung di sini kondisi body Scoopy ini memang dia cembung, jadi kita menariknya agak sedikit ekstrim seperti itu ya bosku. Nah bosku bisa lihat di sini bagaimana cara saya merakelnya. Ini bagian pinggir-pinggir ini saya merakelnya searah, dan arahnya itu masih cenderung mengarah ke bawah. Jadi seperti itu. Nah di sini bosku juga bisa lihat bagaimana cara saya merakel di sini. Oke, kita panasin dulu, kemudian kita tarik lagi ke sisi bagian luar. Nah seperti ini bosku. Nah ketika bagian atas itu sudah tegang, maka kita bisa dengan mudah merapikannya ya bosku, karena bagian atas ini dia cenderung tidak mengkerut lagi dan bisa sangat mudah untuk dirapikan.
untuk bagian bodi atas Scoopy ini menjadi faktor penting kenapa kita harus membuat tegang. Karena bagian bodi atas Scoopy ini dia tidak bisa dilipat ya bosku. Jadi dekalnya itu tidak bisa dilipat. Jadi keamanan dan kualitas pasang itu tergantung dari cara kita menarik seperti itu. Nah, di sini juga bagaimana cara kita menarik tapi motif yang tertarik itu dia tidak ibaratnya tidak melenceng-melenceng, dia tidak merubah bentuk keindahan motif itu sendiri seperti itu. Kadang ketika kita menarik kemudian kepala Hello Kitty-nya ini dia menjadi melenceng-melenceng atau seperti bonyok kena pukul atau gimana, kan nggak enak seperti itu. Nah, di sini tekniknya kita panasi merata ya bosku. Jadi kita panasi itu benar-benar panas merata ke seluruh bagian dekal. Kemudian setelah dia benar-benar lentur, nah itu kita bisa tarik secara perlahan. Jadi motif tidak akan merubah bentuknya ya bosku seperti itu. Nah, di sini bisa lihat kita rapikan bagian pinggir-pinggir. Nah, untuk bagian pinggir-pinggir seperti ini, cara kita memanasinya pun harus benar-benar matang ya bosku. Jadi kita panasinya secara benar-benar agar dia itu benar-benar merekat, benar-benar lentur seperti itu ya bosku. Nah, di sini juga kita cara mengcuternya pun kita harus menggunakan cutter yang benar-benar original. Jadi cutter itu benar-benar tajam agar tidak sampai tembus ke bodi dalam motor ya. Sayang sekali kalau kita mengcutter tiba-tiba cuternya itu tembus ke bodi pelanggan, bodi konsumen, kan ya sayang sekali ya bosku ya. Nah, ini adalah sisa bagian sisi pinggir. Nah, sisa ini kita pasangkan ke bagian yang belum atau masih kosong seperti ini ya bosku. Nah, di sini bisa dilihat teknik saya memasang dan menyambungnya. Jadi di sini tekniknya seperti biasa, kita menyambung tapi tidak terlihat seperti sambungan. Bagaimana caranya kreativitas kita itu membuat sambungan ini tetap terlihat enak seperti itu ya bosku. Jadi bagaimana caranya motif itu kita maksimalkan, kita satukan, entah kita cutting atau apa, kita ikutin motif itu. Bagaimana caranya ini tetap bisa terlihat samar seperti itu ya bosku. Jadi ini sambungan tapi dia masih terlihat menyatu. Oke bosku, untuk langkah selanjutnya ini adalah bagian, sebenarnya ini kalau dipasang di Almatic ini adalah bagian batok kepala. Jadi berhubung di sini dipasang di Scoopy, kita langsung saja bagi dua, kita potong dan kita pasang di bagian sisi bawah kaki. Ini bagian bodi sisi bawah kaki ya bosku. Kita potong saja, langsung kita pasang. Kenapa kita potong langsung kita pasang? Karena kalau tidak menggunakan teknik ini maka hasil akhirnya itu pun tidak akan cukup. Karena di sini kita mengejar bagaimana ukuran dekal universal Almatic ukuran 1 meter persegi kita maksimalkan agar dia bisa full body di motor Scoopy. Nah, seperti itu. Oke bosku, bisa dilihat ini tadi cara pemasangan juga sedikit menarik karena berhubung bahan ini dia tidak cukup. Jadi kita panasin, kita sedikit tarik sampai bahan ini benar-benar cukup. Nah, berhubung kualitas bahan ini adalah dekal Graftak dengan kelenturan yang elastis dan sangat baik, maka tidak perlu dikhawatirkan ya bosku. Jadi ketebalan bahan ini pun juga bagus. Ketika dia dipanasin, dia ditarik, itu pun warna tidak akan sedikit pun luntur atau merubah struktur warna itu. Jadi walaupun dia dalam kondisi tertarik, motif warna ini dia akan tetap sama. Nah, di sini hebatnya kualitas dekal bahan Graftak ya bosku, seperti itu. Dekal terbaik, dekal ekonomis, jadi kita bisa lihat dari sisi faktor harga. Harga termurah, kualitas terbaik, mana lagi kalau bukan Graftak. Oke bosku, lanjut lagi. Ini adalah bagian sisi depan. Bisa dilihat di sini bagaimana cara saya mengemalnya. Nah, ini untuk bagian sisi depan kita pasang langsung pas di tengah. Seperti itu ya bosku. Karena jika kita tidak memasangnya seperti ini, maka hasil akhirnya pun dia tidak akan bisa full body. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, di sini ada sisa potongannya. Sisa potongan itu kita simpan, nanti kita lanjut pasang di bagian bawahnya. Oke bosku, kita potong.
bagaimana caranya kita memotongnya pun itu motif yang kita potong masih bisa terpakai seperti itu ya bosku. Jadi di sini berhubung bahannya itu memang benar-benar sedikit, benar-benar fast body. Jadi di sini pinter-pinteran kita bagaimana cara mengatur bahan itu. Bosku bisa lihat di sini bagaimana cara saya memasang. Saya memasangnya tetap dari posisi tengah. Karena apa? Karena di sini kita menyeimbangkan ritme pemasangan. Ya seperti ayunan. Ayunan itu kan dari tengah ya. Kalau ayunan dari pinggir ya mana bisa kan nggak jalan seperti itu kan bos ya. Oke bosku, bisa lihat di sini bagaimana cara saya merakelnya. Ini saya merakelnya saya arahkan ke atas. Nih di sini bagian ini agak sedikit rumit ini. Ini ada yang cara saya menarik ke atas dulu, kemudian saya tarik lagi ke sisi kiri seperti itu. Ya tujuannya tetap sama bosku ya. Kita tujuannya agar bagian pinggir itu dia tidak mengkerut seperti itu. Jadi ini bergantung dari apa ya, pola berpikir kita. Kita pentingkan bagian pinggir-pinggir. Karena kunci utama dekal itu tetap bagian pinggir. Oke bosku, bisa lihat di sini bagaimana cara saya menarik. Nah di sini kita bisa lihat. Nah untuk bagian bawah ini jadi tarikannya itu agak sedikit ekstrim ya bosku. Jadi bahan ini kita tarik sampai panjang seperti itu. Karena di sini kita membutuhkan apa ya? Kita membutuhkan kelebaran bahan. Jadi kita tarik semaksimal mungkin agar bahan ini bisa sampai ke posisi bagian bawah seperti itu. Jadi untuk bagian bawah nanti kita sambungannya butuh sambungan sedikit saja. Jadi di sini kita sesuaikan karena sambungannya itu kita punya sedikit. Jadi bahan ini kita tarik semaksimal mungkin agar menjadi panjang seperti itu bosku. Oke bosku, simak baik-baik ya bosku bagaimana cara saya merakel dan menariknya. Kita bisa lihat di sini saya menariknya ke sisi bagian luar atau bagian kanan. Kemudian saya balas lagi menarik ke atas. Nah tujuannya seperti itu. Jadi bagian nanti di sini kan ada sambungan. Jadi kita sudah menarik ke sisi kanan. Jadi bagian pas sambungan ini dia menjadi tegang. Kemudian kita tarik ke bagian atas. Nah ini jadi bagian pinggir ini dia pun akan menjadi tegang. Mas, gimana ya bosku? Ini sebenarnya menyangkut insting. Jadi kita tetap mengutamakan bagian pinggir itu agar tetap tegang seperti itu ya bosku. Kita bisa lihat di sini ini cara saya memotong. Nah di sini saya sedikit memotongnya itu lebih sekitar 1 mm. Kemudian saya masukkan ke dalam bodi motor. Nah di sini untuk bagian-bagian tertentu yang memang sekiranya dia bisa untuk ditekuk atau dimasukkan ke dalam bodi, maka kita potongnya kita lebihkan sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam bodi. Ya itu agar semakin lebih maksimal rapinya seperti itu ya bosku. Nah di sini bosku bisa lihat saya lagi proses pengkarteran, pengkatingan. Oke bosku, buat bosku yang berminat dengan dunia persstikeran atau dunia variasi stiker, bosku bisa kepoin ya Facebook saya Boy Sticker, terus Instagram saya itu Boy Sticker 90. Nanti bisa dilihat di link deskripsi di bawah nanti ya bosku. Oke bosku, ini lagi proses pembolongan kita panasin. Nah untuk tahap selanjutnya kita bisa lihat ini adalah bagian terakhir, yaitu bagian slebor. Sebenarnya ini adalah bagian slebor atau spakbor depan. Jadi bagian spakbor depan ini kita bikin bagaimana caranya kita bisa membaginya menjadi dua. Jadi untuk bagian atas kita pasang di bagian sisi atas, dan untuk sisanya itu kita pasang di spakbor depannya seperti itu bosku. Nah bisa dilihat di sini cara saya membagi bahannya. Oke bosku, kita pasang dulu sisi bagian atas. Nah di sini untuk sisi bagian bawahnya ini, sisanya ini kita pasang di spakbor. Nah di sini berhubung bahannya itu sudah terbagi dua, jadi bahannya ini sedikit sedikit sempit ya bosku. Jadi di sini teknik kita yaitu menarik. Nah
Tapi berhubung di sini memang selebor itu, spakbor itu dia memang tekniknya ditarik. Jadi untuk bagian yang spakbor ini bahan kurang pun karena memang tekniknya ditarik, jadi nanti setelah dipasang pun dia akan menjadi cukup seperti itu bosku. Oke bosku, bisa dilihat di sini proses pemasangannya. Nah ini bagian penting juga karena ini bagian atas ini sedikit cekung. Jadi bagaimana caranya kita untuk bagian sisi cekung ini kita pasang sekreatif mungkin supaya nanti setelah dipasang ini bagian yang cekung ini dia tidak menggelembung. Nah ini tekniknya kita sekreatif mungkin ya bosku ya. Jadi bagian cekung ini kita pasang lemas, untuk bagian pinggir yang sekiranya ditarik kita tarik. Jadi di sini ada saatnya kita menarik dan ada saatnya kita tidak harus menarik seperti itu. Jadi untuk bagian yang kita tidak harus tarik jangan ditarik, dan untuk bagian yang harus ditarik pun kita harus menarik. Nah bosku, kita lanjut pemasangan untuk bagian spakbor depan. Nah di sini bahannya tadi yang sudah terpotong ya bosku, kita bagi menjadi dua, kita pasang di sisi atas, kemudian sisanya kita pasang di spakbor depan. Nah di sini tekniknya seperti biasa kita potong bagian tengah seperti itu bosku. Di sini bisa bosku lihat kita pasang dulu bagian dalamnya, bagian sisi dalam untuk menjadi pengikat seperti itu. Kita rapikan dulu bagian dalamnya. Nah setelah bagian dalamnya terpasang, kemudian sisi kanan dan kiri kita rekatkan di bodi untuk penahan. Nah di sini kan ini lagi ini apa ya, ini tarikan ekstrim di sini bosku ya. Kita panasi benar-benar panas, kita panasi merata, sampai benar-benar panas dan benar-benar lentur baru bisa ditarik. Karena di sini tarikannya ekstrim sekali bosku. Di sini bosku bisa lihat saya menariknya. Nah ini bagiannya ini hampir 40-30% ini lebarnya itu menambah seperti itu. Jadi bosku, berhubung di sini kualitasnya bagus, kita tidak perlu khawatir. Asalkan cara kita memanasinya pun sudah rata dan sudah benar-benar lentur, maka bahan ini pun tidak jadi masalah untuk ditarik. Seperti itu. Oke bosku, bisa dilihat di sini setelah kita tarik ke depan, kemudian bagian sisi samping kita tarik ke belakang. Nah, ini berlawanan arah ini bosku. Tujuannya apa? Agar bagian bawah pinggir ini dia menjadi tegang. Nah, di situ. Di sini kita maksimalkan bagaimana caranya bagian pinggir bawah ini menjadi tegang. Nah, setelah dia menjadi tegang, maka di sini resiko untuk mengkerut lagi dia sangat minim sekali ya bosku. Bisa dilihat di sini bosku, ini di layar video bagian itu sudah tegang dan kita dengan mudah merapikannya seperti itu. Oke bosku, untuk tahap ini kita pemotongannya melebihi sekitaran 1 cm. Kemudian kita potong kecil-kecil dan kita lipat ke bagian sisi dalam. Jadi tujuannya ini untuk lebih memaksimalkan keamanan dan kerapiannya ya bosku. Nah setelah posisinya tegang, tidak ada gejala mengkerut, kemudian kita tambah lagi, kita lipat. Nah karena di sini posisinya bisa dilipat, jadi kita lipat saja biar lebih maksimal. Seperti itu ya bosku. Nah untuk bagian spakbor depan ini rata-rata kebanyakan buat untuk para tukang stiker pemula ini dianggapnya sulit sekali ya bosku. Tapi kalau kita sudah memang tahu dan kita benar-benar paham caranya, maka sesuatu yang sulit itu sebenarnya akan terlihat mudah. Jadi ya cara pengerjaannya pun memang agak sedikit sulit, tapi karena kita paham, maka sesulit apapun karena kita paham, maka hasilnya pun akan bagus seperti itu bosku. Hanya membutuhkan waktu yang seharusnya waktunya itu semuanya 20 menit, karena ini sulit jadi waktunya itu bisa jadi 40 menit seperti itu. Tapi karena kita sudah paham tekniknya, maka tidak akan capek seperti itu bosku. Tidak akan boso Jawanya itu ngerunjel neng ati, wow iki soro iki susah kan ngono bosku ya. Ini susah seperti itu. Tapi sebenarnya ini ya kalau kita sudah paham tekniknya maka akan sangat mudah. Oke
Oke bosku, bisa lihat di sini. Nah ini tadi ada sedikit bekas-bekas lem, bosku bisa lihat di sini. Ini adalah bensin ya, ini adalah cairan bensin. Jadi sedikit kita bersihkan biar bekas-bekas mengkerut lem atau apa gitu kita bensin, biar nanti dia dekal ini menjadi panas, nanti bisa hilang mengkerut-mengkerutnya itu. Oke bosku, untuk tahap selanjutnya ini adalah sisa bahan yang tadi kita potong bagian dashboard depan. Nah ini sisa bahannya ini kita bagi menjadi dua, kemudian kita pasang ke sisi kiri dan sisi kanan. Nah ini tadi bagian ini saya tadi menariknya sudah maksimal ya bosku, jadi saya tarik maksimal sampai bagian ke sisi bawah ya bosku ya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan sambungan yang sedikit. Jadi di sini kita menarik, kita sesuaikan dengan sambungan yang kita punya. Berhubung di sini kita punya bahan, sisa bahannya itu sedikit, jadi kita sesuaikan seperti itu bosku. Nah bosku bisa lihat di sini cara saya memotong, cara saya menyambung motif itu. Jadi sambungan ini masih tetap terlihat samar ya bosku, bisa bosku lihat di video. Meskipun menyambung tapi masih terlihat samar seperti itu. Jadi kesannya itu masih menyatu, padahal ini sambungan. Oke bosku, kita potong, kita lebihkan sedikit 1 mm, kemudian kita masukkan ke dalam bodi motor. Nah bosku bisa lihat di sini, ini hasil pasangannya ya bosku ya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan bagian sisi sebelahnya. Bosku bisa lihat di sini sambungannya masih tetap terlihat samar. Jadi menyambung tapi tidak terlihat sambungan. Nah di sini kita membutuhkan kreativitas dan imajinasi kita. Jadi seperti itu bosku. Jadi setiap motif, setiap tipe dekal, setiap gambar itu beda-beda bosku. Jadi semuanya itu kita tergantung dari motifnya. Nah kita sesuaikan dengan motifnya seperti itu bosku. Oke, bisa lihat di sini hasil pasangnya seperti ini kurang lebih. Oke bosku, pemasangan sudah hampir selesai. Untuk sisa-sisa bahan kita bisa manfaatkan, kita pasang ke bagian-bagian yang belum terpasang seperti spion, seperti dashboard kepala dan lain-lain. Jadi kita memaksimalkan bahan, jangan sampai ada yang terbuang seperti itu bosku. Oke bosku, seperti ini hasil pasangannya. Gimana bosku? Garapan saya? Ini adalah dekal universal, dekal yang membuat nama saya menjadi cepat berkembang seperti itu. Jadi ini adalah pondasi saya, ini adalah dekal andalan saya. Jadi ketika saya menstok dekal ini, maka dekal ini dipastikan akan tetap selalu laku, karena dekal ini bisa dipasang untuk semua jenis motor bosku. Wow, mantap. Kita stok dekal ini pun kita tidak akan rugi ya bosku ya. Ini motif Hello Kitty cantik sekali. Oke bosku, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kita bisa sambung lagi di next video. Semoga saya tetap semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video saya ya bosku untuk dukung channel ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.